Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ririn Moko Ago dengan NIM 200611021008 kelas 2B2 Manajemen. Mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan, dosen pengampu Dr. Maria Mengantar, SE MSI. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini, UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro atau LKM. Apa itu lembaga keuangan mikro? Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha lembaga keuangan mikro, tujuan lembaga keuangan mikro, dan kepemilikan lembaga keuangan mikro. Yang pertama, kegiatan usaha LKM. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berikut tujuan LKM. Tujuan LKM terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Selanjutnya, kepemilikan LKM. LKM hanya dapat dimiliki oleh yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, badan usaha milik desa atau kelurahan, yang ketiga, pemerintah daerah, kabupaten, kota, yang keempat, koperasi. LKM dilarang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban memperoleh izin usaha lembaga keuangan mikro, bentuk badan hukum lembaga keuangan mikro, larangan bagi lembaga keuangan mikro, luas cakupan wilayah, usaha dan pemodalan lembaga keuangan mikro. Yang pertama, kewajiban memperoleh izin usaha LKM terbagi menjadi 2. Yang pertama, yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro wajib memperoleh izin usaha LKM. Yang kedua, permohonan izin usaha sebagai LKM dapat disampaikan kepada kantor regional, kantor OJK, Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM. Selanjutnya, bentuk badan hukum LKM. Yang pertama, koperasi. Yang kedua,
perseroan terbatas. Sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota atau badan usaha milik desa atau kelurahan. Sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%. Selanjutnya, larangan bagi LKM. Dalam melakukan kegiatan, LKM dilarang yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha peransurasian sebagai penanggung. Yang keempat, bertindak sebagai penjamin. Yang kelima, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Yang keenam, melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha. Dan yang ketujuh, melakukan usaha di luar kegiatan usaha seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan OJK nomor 13 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro tahun 2014. Yang terakhir yaitu luas cakupan wilayah usaha dan permodalan LKM. Luas cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM. Skala usaha LKM yang dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, LKM memiliki skala usaha desa atau kelurahan apabila memberi pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di satu desa atau kelurahan. Yang kedua, LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua desa atau kelurahan atau lebih dalam satu wilayah kecamatan yang sama. Yang ketiga, LKM memiliki skala usaha kabupaten atau kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di dua kecamatan atau lebih dalam satu wilayah, kabupaten atau kota yang sama. Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum koperasi dengan besaran yang pertama, wilayah usaha desa atau kelurahan sebesar 50 juta rupiah, wilayah usaha kecamatan sebesar 100 juta rupiah, dan wilayah usaha kabupaten atau kota sebesar 500 juta rupiah. Apa itu koperasi simpan pinjam? KSP atau Koperasi Simpan Pinjam merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. Fungsi koperasi simpan pinjam yang pertama, pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua, penyaluran dana pemberian bantuan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan kebutuhan mendesak. Yang ketiga, tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Yang terakhir adalah pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Selanjutnya, peran koperasi simpan pinjam. Yang pertama, meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Yang kedua, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat. Yang ketiga, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Yang keempat, sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Sekian penyampaian materi lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam dari saya. Apabila ada salah kata, dimohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.